Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, tanda syukur kita yang harus kita selalu kita panjatkan karena begitu banyak nikmat yang diberikannya kepada kita, baik nikmat kesehatan, keselamatan, iman dan takwa, insya Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabiin, tabiun dan tabiinnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah bisa bergabung di Sentana Mengaji pada sore hari ini, yaitu bertepatan pada 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau tanggal 27 September 2024 Masehi. Yang insya Allah Pak Ustadz Salim nanti akan menjelaskan kajian kita pada siang hari ini tentang sifat dasar manusia. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan beliau nanti menjadi tambahan ilmu buat kita dan kita bisa mempraktekkan sehari-hari untuk keselamatan kita di akhir nanti. Baik Pak Ustadz Salim, untuk mempersingkat waktu, tapat dol maskuro untuk kajiannya. Ya, jazakallah khair Ustadz Samsul. Alhamdulillah pada hari ini setelah kurang lebih 3 pekan ya kita libur. Mohon maaf karena ada satu dan lain hal yang sifatnya bersamaan waktunya dengan waktu kajian. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqillah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ihwah, sahabat-sahabat Sentana Mengaji, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, kesempatan, dan atas izinnya lah maka pada sore hari ini alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk mengkaji sebagian daripada ilmu-ilmunya dalam sebuah majelis ilmu yang insya Allah diberkahi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz Samsul tadi, bahwa hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah topik yang menurut saya topik ini sangat mendasar. Karena kita bicara tentang diri kita sendiri. Kita bicara tentang manusia. Kita bicara tentang sifat-sifat dasar manusia. Kita wajib mengetahuinya. Kalau kita mengetahui sifat dasar kita, maka semoga kita bisa dengan ilmu itu memanfaatkan dan sekaligus juga agar mampu mengendalikannya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bicara manusia, kita awali dengan sebuah surat ya tentang manusia, yaitu surat Al-Insan, surat 76. Surat ke-76 saya bacakan dari mulai ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinam minad dahri lam yakun syai'an madzkura.
bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi Allah mengatakan kepada kita semua dan firman-Nya ini bahwasanya pernah ada masa ya untuk semua kita manusia bahwa kita ini belum ada. Artinya belum bisa disebut sebagai manusia. Artinya di alam ruh. Semua manusia dari mulai Adam yang pertama sampai dengan Adam yang terakhir adalah sudah ada maktub di dalam Lauhil Mahfuz ya, yaitu kitab yang nyata yang 50.000 tahun telah ditulis ya, segala takdir manusia dari semuanya, dari yang awal sampai dengan akhir, termasuk kapan yang belum lahir, kapan yang sudah lahir, kapan yang akan lahir, kapan yang sudah meninggal, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi Allah mengatakan bahwa kita semuanya pernah mengalami suatu masa di mana kita belum bisa disebut sebagai manusia. Itu ada di alam ruh. Kemudian berikutnya Allah mengatakan ya, saya bacakan saja artinya, ayat yang keduanya, yaitu sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Ya, tentu bercampur dengan sel telur ya, karena kita semua adalah yang produk yang sifatnya massal. Ada 4 ya, ada 4 kejadian penciptaan manusia itu. Yang pertama, Adam alaihissalam diciptakan Allah dengan tangannya sendiri dari tanah liat yang kering ya, tembikar gitu ya, disebutkannya seperti itu. Kemudian yang kedua, Hawa, ibu kita ya. Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dari Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Ya, beliau diciptakan tanpa bapak. Jadi ditiupkan ruh oleh Jibril alaihissalam dan kemudian Maryam ya kemudian mengandung. Jadi tanpa bapak. Dan yang keempat kita semua produk massal, produk yang mana semua penciptaannya melalui percampuran orang tua kita, yaitu ibu dan bapak kita. Melalui apa? Tadi Allah mengatakan setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Jadi Allah jelas mengatakan bahwa kita diciptakan Allah itu dalam rangka untuk diuji. Ya. Diuji dengan apa? Dengan tadi perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Ya. Nah, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ya, jadi ini juga merupakan modal yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi Allah menciptakan kita, kemudian kita juga diberikan modal, yaitu surat 16 ayat 78. Surat An-Nahl ayat 78. Apa katanya? Kita bacakan ya. 16:78. Di sini Allah mengatakan bahwa kita dikeluarkan di perut ibu kita itu tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Ya. Tidak bisa apa-apa. Jadi di sini dikatakan, dan Allah mengeluarkan kalian semuanya dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, tidak bisa apa-apa, dan lalu dia, Allah, memberimu pendengaran. Nah, ini modal. Pendengaran. Ya, yang pertama kali Allah kasih pendengaran. Kemudian apalagi? Penglihatan. Dan yang terakhir, hati. Dengan tujuan apa? Agar kalian semua bersyukur. Ya. Jadi, Allah menciptakan kita ke alam dunia ini ya melalui alam yang namanya alam janin itu ya, di perut ibu kita. Allah sudah berikan itu. Bahkan setelah ditetapkan takdir kita masing-masing. Ya. Oleh karenanya maka kita memahami bahwasanya yang namanya kehidupan itu segala sesuatunya sudah diatur. Hanya saja kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita masing-masing. Oleh karenanya di sini Allah melanjutkan ya di surat Al-Insan ini ayat yang ketiganya. Sungguh kami telah menunjukkan kepada kita semua ini jalan yang lurus. Nah, ada yang bersyukur, ada juga yang kufur. Nah, Allah sendiri yang mengatakan bahwa kita semuanya manusia yang diciptakan Allah ya, yang produk massal tadi itu ya, akan menjadi dua gitu. Meskipun Allah telah menetapkan ini loh jalanku yang lurus itu ya, ini gitu. Tetapi manusia tetap terbelah dua. Ada yang kufur, ada yang bersyukur. Semoga kita termasuk yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian di sini juga disebutkan ya bahwasanya
yang demikian itu ya Allah berikan memang untuk agar kita mengetahuinya. Nah, sekarang kita masuk kepada cerita tentang sifat-sifat dasar itu ya. Setelah kita mengetahui bahwa manusia itu mempunyai karakter seperti itu ya, ya bagaimana Allah tadi mengatakan kita diciptakan ya, kemudian bahwasanya kita pernah berada di alam yang bukan alam dunia ini ya, dan seterusnya, maka kita juga Allah tetapkan dengan tugas ya. Jadi kita diciptakan Allah itu ada tugas. Tugasnya apa? Beribadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi manusia diciptakan Allah itu ada tugasnya, yaitu beribadah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56. Ya, jadi jelas ya, bahwasanya Allah itu menciptakan bukan tanpa arah gitu. Ya, Allah menciptakan ya, kita diarahkan pertama tadi Allah mengatakan inilah jalanku yang lurus. Kemudian Allah menciptakan juga dalam rangka ibadah. Maka jalan yang lurus itu merupakan apa yang harus kita lalui. Dan itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, ya. Jadi ulama salafus saleh mengatakan ibadah itu bukan sekedar yang namanya ibadah mahdoh yang ya sholat, puasa, zakat, naik haji dan sebagainya. Tidak hanya itu. Seluruh perkataan dan perbuatan kita bisa menjadi bernilai ibadah. Pada saat seperti apa? Nah, pada saat Allah mencintai dan meridhoinya. Jadi ibadah itu adalah segala perkataan dan perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya seperti itu ya. Jadi apa saja bisa bernilai ibadah gitu. Ya, misalnya saja tidur bisa bernilai ibadah. Manakala kita kan itu ikhlas karena Allah ya, dan kita mengikuti contoh Nabi bagaimana Nabi tidur dan sebagainya, miring ke kanan kah, membaca doa sebelum tidur kah dan seterusnya, menjadi nilai ibadah. Padahal sama-sama kita tidur ya, sama-sama ya. Tapi yang satu bernilai ibadah, yang satu tidak bernilai ibadah. Yang membedakan tadi niat ya, dan juga contoh itu. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah ya. Kemudian ya, Allah mengatakan di sini ada beberapa sifat-sifat yang memang Allah menciptakan manusia dibarengi di sifat-sifat dasar itu ya. Di sini dikatakan bahwa manusia memiliki berbagai sifat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sifat ini akan menggambarkan keadaan alami manusia, artinya fitrah, ya, alami manusia, ya, termasuk kecenderungan yang baik bersifat positif maupun kecenderungan yang bersifat negatif, ya, sesuai dengan iradah Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Karena semua kita ini di bawah ma'isyatullah, ya, jadi di bawah kehendak Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Yang tadi ya saya sampaikan bahwa kita semua maktub di Lauhil Mahfuz sudah, skenario Allah itu sudah ada semuanya di sana ya. Saudaraku sekalian, kemudian ada beberapa sifat dasar ya yang sesuai dengan dalil ya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, manusia itu lemah. Manusia itu lemah ya. Ini di dalam surat 4 ya. Di dalam surat 4 ayat 28 ya. Khuliqal insana dha'ifa. Aku ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Baik lemah fisiknya maupun lemah spiritualnya. Dua-duanya lemah ya. Oleh karenanya maka tidak layak untuk kita sombong, ujub gitu ya. Nggak layak. Karena kita ini di hadapan Allah sangat-sangat lemah. Kita tidak mampu melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi di sini Allah mengatakan ya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikannya bersifat lemah. Ya. Jadi kita diberitahu nih, kita ini lemah. Ya. Dan dengan diberitahu itu, sesungguhnya Allah memberikan keringanan kepada kita. Agar dengan sifat lemahnya itu, kita selalu minta tolong kepada Allah. Selalu minta tolong. Iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka nasta'in, ini yang selalu kita baca. Ya. Yaitu bahwasanya kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan. Kenapa? Kita menyadari bahwa kita ini makhluk yang lemah. Ya. Itu sifat dasar yang pertama ya. Di sini ada 12 kurang lebih ya. Nanti akan saya bacakan satu persatu insya Allah ya. Yang kedua, manusia mempunyai sifat tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa ya. Ini ada di dalam surat Al-Isra ayat ke
11. Surat 17 ayat yang ke-11. Di sini digambarkan Allah yang manusia itu sering tergesa-gesa dalam bertindak dan mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Jadi memang sifat kita. Makanya tadi di awal saya katakan, kita akan coba ya memaparkan sifat-sifat dasar manusia ini supaya kita tahu dan sekaligus bisa untuk mengendalikannya. Ya, jadi kemudian saya bacakan ya arti dari surat 17 ayat 11 surat Al-Isra ini. Dan manusia ya mendoa sebagaimana dia mendoa untuk kebaikan. Dan manusia sesungguhnya dia bersifat tergesa-gesa. Jadi Allah mengatakan bahwa manusia itu memang begitu. Ya, secara fitrah dia itu mempunyai sifat ketergesa-gesaan. Ya, dia mendoa, ya, misalnya dia berdoa untuk kebaikan, pengennya langsung diijabah. Kalau bisa doa hari ini diijabah hari ini. Ya, atau bahkan dia menentukan sendiri, saya minta begini dan begitu dan direalisasikan pekan depan misalnya. Kok dia yang menentukan? Siapa kita? Ya, kita ini semuanya bisa berdoa, ikhtiar selesai sudah. Wilayah hasil itu wilayah Allah, prerogatif Allah menentukan. Ya, apakah mau diijabah atau direalisasikan ya itu hari ini juga atau Allah mau memberikan nanti ya di dunia tetapi nanti atau Allah mau menggantikan doa kita itu dengan kejadian lainnya yang lebih baik ya misalnya ya kita berdoa sesuatu lalu Allah menggantinya misalnya sesuatu itu ya waliyadzubillah kita berdoa semoga tidak menimpa kita ya naudzubillah min dzalik kita akan celaka tetapi doa kita minta kebaikan yang lain dengan rezeki dan sebagainya Allah ganti kita tidak jadi celaka nah ini juga salah satu bentuk ya pengijabahan ya jadi Allah mewujudkannya itu doa kita dengan terserah Allah. Bisa juga saat kita minta Allah langsung berikan, bisa ditunda waktunya, bisa juga digantikan. Bahkan yang keempat, bisa saja doa itu nanti direalisasikan manakala kita berada di akhirat kelak. Jadi ada 4 tuh ya cara Allah merealisasikan doa-doa kita. Tidak seluruhnya harus didapat kita. Nah, tapi manusia itu pada dasarnya bersifat tergesa-gesa. Inginnya saya berdoa hari ini, saya juga minta hari ini. Ya, nah ini memang sifat manusia ya. Termasuk kalau dia mendoakan juga untuk sesuatu yang tidak baik, ya. Ya, dia juga ingin agar itu direalisasikan supaya juga cepat gitu ya. Misalnya kita dizolimi orang ya, kita juga lalu berdoa kepada Allah mudah-mudahan orang yang menzolimi kita itu mendapatkan ini. Doa-doa yang kurang baik. Padahal Islam mengajarkan tidak begitu ya. Ya, kebaikan itu harus dilakukan ya. Meskipun orang itu menzolimi kita, kalau bisa kita tetap berbuat baik kepada mereka ya. Ya, itulah yang dianjurkan. Dan kita kalau bisa memaafkan mereka, itulah yang dianjurkan. Tapi kalaupun seandainya kita berdoa, ya itu pun tidak apa-apa karena memang doa orang yang dizolimi itu diijabah Allah ya tanpa hijab itu ya. Ya, tetapi sebaiknya kita lebih baik ya berbuat baik itu jauh lebih mendapatkan nilai di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, saudaraku sekalian ya, lupa. Nah, ini juga sifat manusia ya, cenderung kepada lupa. Al-insan ma'al hata wan nisyan. Ini ya, salah satu peribahasa ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Gitu ya. Jadi memang wajar kita berbuat salah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'una at-tawabin. Seluruh anak Adam itu pasti pernah berbuat salah dan pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah dan berbuat dosa itu adalah orang yang bertaubat gitu ya. Nah, kenapa dia berbuat dosa, berbuat salah ya atau hilaf? Karena memang sifat manusia itu hilaf, nggak ada orang. Bahkan ini merupakan anugerah gitu ya. Sifat lupa ini merupakan anugerah saudaraku sekalian. Coba bayangkan kalau Allah tidak memberikan sifat lupa kepada kita. Kita akan payah kita memikirkan banyak hal yang ada di kepala kita. Ya, mungkin kita pernah disakiti orang, nggak lupa-lupa. Seperti apa itu kita menjadikan hati kita beban penuh dengan masalah? Kenapa? Karena kita seolah-olah ya sulit sekali kalau kita tidak mempunyai sifat lupa, sulit sekali ya. Selalu teringat dan itu akan membuat kita stres pastinya ya. Kita
akan selalu merasa tertekan, under pressure gitu ya. Nah, justru Allah memberikan lupa ini sesuatu yang anugerah buat kita ya. Namun demikian sifat lupa ini juga bisa membuat kita ya berbuat sesuatu yang mungkin tidak baik ya. Di sini surat 41, surat As-Fussilat ayat 51 mengatakan ya, dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Ya, jadi memang seperti itu manusia itu ya. Satu ketika pada saat Allah memberikan nikmat, dia lupa gitu ya. Pada saat manusia dalam kondisi yang ya dia sedang susah, baru tuh dia ya berdoa lalu dan sebagainya. Maka Allah kadang menguji manusia itu justru untuk kebaikan ini, supaya manusia dekat dengan Allah, supaya manusia itu minta kepada Allah ya. Karena Allah itu senang kalau makhluknya itu minta kepadanya gitu. Justru kalau makhluk ini yang namanya manusia itu tidak pernah minta atau sedikit sekali permintaan, itu bisa dimasukkan dalam orang-orang yang sombong. Seolah-olah dia tidak membutuhkan pertolongan Allah. Padahal seperti tadi saya katakan, la haula wala quwata illa billah. Manusia nggak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Maka jangan sombong ya untuk kita tidak berdoa. Berdoalah, berdoalah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kalian dan aku akan kabulkan. Surat 40 ayat 60. Surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Ya, kemudian Al-Baqarah 186. Katakanlah ya Muhammad, kalau manusia itu bertanya di mana aku atau bagaimana kondisi dia dengan aku, maka katakanlah aku ini dekat dan aku akan mengabulkan doa. Jadi berdoalah ya. Jadi seperti itu. Tetapi kita sebagai manusia yang cenderung lupa, ya seperti itu ya. Dan lupa ini juga cenderung ya pintu setan masuk ya. Seolah-olah kita dilupakan. Ya, lupa ini, lupa itu yang semua kebaikan. Tapi ingatnya yang maksiat dan maksiat dan maksiat. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang keempat ya, sifat dasar manusia yang berikutnya cenderung untuk kikir, cenderung untuk pelit. Ya, kenapa demikian ya? Karena di sini disebutkan ya, manusia itu sangat cenderung hubbud dunia, yaitu mencintai harta benda dengan berlebihan dan enggan berbagi. Ya, ini duit aku loh. Aku yang capek, ngapain ngasih orang? Padahal jangan lupa Islam mengajarkan di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Nah, dan Allah mengatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah yang namanya zakat, yang namanya sodako, yang namanya infak, yang namanya wakaf, dan banyak instrumen-instrumen lain yang sifatnya untuk berbagi. Ya, dan Allah memberikan satu janji pahala yang luar biasa ya dalam surat 2 ayat 261. Bagi siapa saja yang bersedekah, berinfak di jalannya itu, Allah akan ganti berlipat-lipat ganda. So, ngapain kita kok jadi kikir? Gitu ya. Nah, di sini surat 17 ayat 100 ya. Di dalam Al-Isra dikatakan, katakanlah ya Muhammad, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya kamu tahan itu perbendaharaan itu. Kenapa? Karena takut kamu membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir. Allah yang mengatakan ini. Jadi kecenderungan kita untuk mencintai kepemilikan, kemelekatan ya. Kemelekatan kepemilikan itu kuat banget gitu. Hubbud dunya wa karahatil maut, itu yang namanya al-wahn. Nabi mengatakan satu ketika ada suatu zaman di mana umat Islam ini justru akan menjadi makanan ya, dalam sepiring nasi atau sepiring makanan yang dikerubutin oleh banyak orang. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah saat itu umat Islam itu sedikit? Tidak, kata Allah. Bahkan kata Nabi SAW, bahkan saat itu manusia Islam itu banyak banget, umat Islam itu banyak banget. Tapi mereka terkena penyakit yang namanya al-wahn. Apa itu al-wahn? Sahabat pun tanya kepada Nabi. Kata Nabi SAW, al-wahn itulah hubbud dunya wa karahatil maut, wa karahiyatul maut. Yaitu cinta dunia yang berlebihan dan takut mati. Nah, ini penyakit kita semua. Nah, ini kikir ya. Kikir itu kenapa? Karena kita mencintai dunia berlebihan, saudaraku sekalian. Berlebihan. Tidak ada rasa qanaah. Tidak ada merasa cukup dengan apa yang Allah berikan.
Padahal itu kunci daripada kebahagiaan. Orang bisa merasa bahagia kalau dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya, jadi Allah berikan itu bersyukurlah, karena Allah memberikan sesuatu itu sesuai dengan kadarnya. Dan Allah paling tahu tentang kita daripada diri kita sendiri. Kalau diri kita mungkin karena diliputi hawa nafsu dan sebagainya, ingin, waduh, tidak ada pernah puas. Apalagi yang namanya harta, ya, tahta itu, waduh, ya. Kata Nabi SAW, dikasih satu lembah emas, dia akan minta lembah emas berikutnya. Dan seterusnya. Sampai apa? Sampai tanah menutup kongkongannya. Atau sampai dia mati. Atau di dalam surat At-Takasur, ya, yang saya sering bawakan itu, ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan di antara kalian itu menjadikan kalian lalai. Sampai apa? Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Allahu Akbar. Ingat, umur kita baina sittin wa sab'in, saudaraku sekalian. Nabi yang berkata, rata-rata umur umat Islam di akhir zaman ini 60-70. 60-70. Bukan berarti semuanya segitu, ini rata-rata, ya. Ada yang lebih, tentu juga banyak yang kurang. Ya. Jadi rata-rata segitu. 60-70 ini yang akan menentukan kita di kehidupan keabadian yang namanya akhirat. Jadi sifat-sifat dasar manusia ini, yang baik kita tingkatkan, yang tidak baik kita kurangi atau kita hilangkan. Dengan cara apa? Pengendalian diri. Dengan cara apa? Ilmu. Kalau kita memiliki ilmu, saudaraku, insya Allah, ya, seberapapun besar masalah yang dihadapi itu, dengan ilmu yang kita miliki, insya Allah kita akan dapat mengatasinya. Kenapa? Karena Al-Quran ini tibyana likulli syai'. Surat 16 ayat 89, surat An-Nahl ayat 89. Al-Quran ini solusi bagi seluruh masalah. Apa saja. Bahkan Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, ya, maka sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar terhadap apapun masalah yang kalian hadapi. Apapun. Dan janji Allah itu pasti. Innallaha la tukhliful mi'ad. Pasti janji Allah. Jangan ragu. La raiba fihi. Ya. Saudaraku sekalian, kemudian, ya, di dalam apa namanya tadi, kikir, ya, kemudian yang kelima, keluh kesah. Hobinya ngeluh aja. Bahkan ngeluhnya kadang-kadang di status. Ditaruh di status-status. Ya. Nah, itu tidak benar gitu. Ngeluh itu kepada Allah saja. Kepada manusia itu tidak ada, kecuali, ya, memang Allah memberikan jalan melalui manusia itu, melalui orang-orang soleh. Tapi kalau dia berkeluh kesah kepada yang orang tidak tepat, bahkan aib dia menjadi terbuka. Ya, dan terbukanya itu menjadi kerugian bagi orang yang berkeluh kesah itu. Ya. Di sini dikatakan oleh Allah, ya, manusia pada dasarnya memiliki sifat keluh kesah, terutama ketika menghadapi kesulitan, ketika diuji musibah, ketika diuji dengan, ya, keterpurukan. Ya. Dalilnya, ya, surat Al-Ma'arij, ya, surat ke-70 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Allah mengulangi tentang kikir ini. Apabila dia ditimpa kesusahan, maka dia akan berkeluh kesah. Ya. Manusiawi, tidak mengapa, tetapi jangan salah berkeluh kesah gitu. Ya. Karena salah berkeluh kesah itu bisa menjadikan kita termasuk orang yang tidak bersyukur. Karena setiap musibah yang turun kepada manusia itu bahkan mempunyai kebaikan bagi manusia itu. Ya, kenapa? Paling tidak sebagai apa? Penggugur dosa-dosa kita. Kalau kita terima musibah itu dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Ya. Jadi saudaraku sekalian, ya, sifat-sifat dasar manusia ini pasti ada di setiap manusia. Hanya kadarnya berbeda-beda. Kadarnya yang berbeda, ya. Tapi bahwa dia ada, iya. Ya. Kemudian yang keenam, cenderung kepada kebodohan. Jadi manusia ini cenderung dengan bodoh. Dalilnya apa? Nah, dalilnya ini. Manusia memiliki kecenderungan untuk senantiasa mengikuti hawa nafsu dan berbuat jahil, bodoh, ya, jika tidak dibimbing wahyu, jika tidak zikrullah, mengingat Allah. Dalilnya adalah sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi, juga gunung-gunung, ya. Maka semuanya enggan. Bayangkan, Allah ingin menurunkan dan menitipkan amanat kepada makhluk selain manusia, yaitu yang disebut dengan tadi, ya,
Langit, bumi, gunung, semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Kenapa? Berat amanah itu. Ya, dan mereka khawatir akan mengkhianati amanah itu. Tetapi lihat, begitu amanat ini diserahkan kepada manusia, manusia itu mau memikul amanat Allah ini. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya manusia itu zolim dan jahil. Ya, zolim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawannya adil. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan bodoh manusia itu. Amanat yang begitu besar dia mau terima. Tetapi memang itu sudah takdir ya, sudah qadar ya. Tetapi ini Allah hanya mengatakan, manusia itu ya, meskipun diberikan amanat yang tidak sesuai dengan kapasitasnya pun, dia ambil aja. Kenapa? Bodoh. Kenapa? Karena diliputi hawa nafsu. Seolah-olah dia bisa mengerjakan itu semua. Dan dia bisa mendapatkan, mengambil manfaat dari itu semua. Siapa yang mempunyai kekuatan seperti itu? Kecuali memang Allah menghendakinya. Maka jangan pernah kita ya dengan alasan mencari rizki, kemudian kita menjauhkan diri dari sang pemberi rizki. Naif itu, bodoh itu, jahil itu. Kita ingin dapat rizki dengan alasan mencari rizki, kok meninggalkan sholat, kok meninggalkan puasa, kok meninggalkan syariat-syariat Allah lainnya yang berupa kebaikan. Bagaimana? Di mana akal sehat kita? Kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah, kita dekati dong sang pemberi rezeki. Sama seperti kita bekerja di perusahaan. Kita ingin mendapatkan pujian, kita ingin mendapatkan bonus. Ya tentu kita mendekat kepada bos kita. Siapa bos kita? Direktur kah? Siapa atasan kita? Ini penciptanya bos kita. Kok kita malah menjauh dengan alasan, waduh sibuk nih, lagi mau cari ini, aduh tanggung nih. Ya Allah, hayya 'alas shalah. Kan Allah minta kita sholat, sholat. Hayya 'alal falah, dengan sholat itu kamu akan diberikan kemenangan, kebahagiaan. Kita tunda nanti tanggung ini. Siapa kita? Kita ingin dapat ya kedekatan dengan sang pemberi rezeki, kok kita malah menjauhi dari sang pemberi rezeki. Allah Akbar. Jadi itu ya. Jadi kita ini memang diciptakan Allah cenderung ya untuk berbuat zalim dan bodoh. Nah, kita memang diberitahu ini lagi-lagi supaya kita mampu mengendalikan diri kita, jangan terjatuh kepada hal-hal yang seperti itu. Yang ketujuh, suka berbantah-bantahan. Nah, ini juga sifat kita, jidal. Ya. Senangnya berbantah-bantahan dan cenderung tanpa ilmu. Pokoknya menang-menangan kalau diskusi itu. Maunya menang gue gitu kan. Dan senang kalau melihat orang kalah gitu. Ini kekeliruan. Kenapa? Hawa nafsu. Diskusi tanpa ilmu itu sesuatu yang mubazir. Bahkan Nabi menjamin seseorang yang meskipun dia benar, tetapi dia diskusi dengan orang yang tanpa ilmu, lebih baik tinggalkan. Dan Nabi menjamin yang orang mau meninggalkan diskusi seperti ini, dapat surga meskipun di pinggiran surga. Gitu. Jangan layanin, apalagi dengan kebodohan. Nggak usah kita benar. Iya, tapi yang dihadapi orang jahil untuk apa? Kecuali dia mau mendengar kita. Ya. Memang kita ada kewajiban ya. Kita ada kewajiban balikul anni walau ayat. Sampaikanlah ya meskipun satu ayat. Iya. Tetapi kalau sudah jidal itu diskusi ya. Diskusi berbantah-bantahan. Nah itu nggak ada gunanya. Gitu ya. Apalagi udah menang-menangan. Pokoknya. Nah udah berat tuh. Pokoknya aku begini selesai lah itu. Nggak ada ketemu jalan tuh ya. Oke. Ini dalilnya adalah surat An-Nahl ya. Ayat 4 nih. Dia menciptakan manusia dari setetes mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Allah mengingatkan, kamu tuh lemah, kamu tuh setetes air mani, kok kamu jadi sombong begini, berbantah-bantahan seolah-olah sok segala rupanya kamu bisa atasi sendiri, sombong kalian itu. Ya. Sifat ini, sifat yang termasuk sifat yang harus kita hindari. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Lupa akan nikmat. Tadi sudah pelupa ya. Sekarang diulangi lagi. Lupa akan nikmat. Manusia sering lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan cenderung berbuat dosa ketika berada dalam kelapangan. Justru orang kalau diberi kelapangan, makanya ada istilah istidraj. Surat 6 ayat 44. Ya. Surat Al-An'am ayat 44. Yang mengatakan apa? Pada saat kalian berpaling dariku, pada saat kalian keluar daripada syariat Allah ini dan Rasulnya, maka justru Allah akan bukakan pintu-pintu kesenangan Allah. Istidraj, kita diulur. Semakin kita nggak sholat, semakin kaya. Semakin kita nggak sholat, semakin sehat.
Semakin kita tidak bersedekah, semakin banyak kesuksesan-kesuksesan. Istidraj, saudaraku. Jangan seolah-olah, wah ini bahkan jadi rujukan kita. Tuh, dia nggak sholat aja kaya. Kalau gitu, aku ikutlah nggak sholat. Ini istidraj. Ya. Jadi kalau nanti pada satu ketika Allah menjatuhkan dia tiba-tiba, maka dia terdiam putus asa dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah ya. Nah, jadi di sini disebutkan ya, apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila dia ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Ini sifat manusia. Ya. Pada saat dia justru diberikan kenikmatan, lupa dia bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Surat 16 ayat 53 ya. Dan nikmat yang diberikan Allah itu, saudaraku sekalian, tidak dapat kita hitung. Wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Tidak bisa kita hitung. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Tapi kita selalu merasa baru dikasih sakit sedikit, ya Allah. Iya boleh. Minta doa, ikhtiar boleh. Tapi jangan lalu seolah-olah kita tidak pernah mendapatkan nikmat dari Allah. Bahkan sakit pun nikmat. Kenapa? Itu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita sabar. Sebagaimana yang tadi di awal saya katakan. Itu ada di surat 41 ayat 51. Surat Fussilat ayat 51. Nah sekarang yang ke-9, yaitu tamak, rakus. Ini sifat manusia juga. Manusia memiliki sifat tamak atau serakah yang membuatnya tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Allahu Akbar. Yang tadi saya katakan ya, kalau dikasih satu lebak emas, minta emas berikutnya. Ini hadis. Hadis Nabi ya, riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ya. Maka cobalah kita menjadi manusia yang Allah berikan kepada kita. Itu berbahagia itu sangat-sangat sederhana. Manakala kita merasa cukup dengan nikmat Allah, maka selesai sudah. Bahkan Nabi SAW dalam satu riwayat yang lain, saya lupa riwayat siapa, kalau saya tidak keliru, ini dari itu mengatakan, apabila kamu bangun pagi hari, kemudian Allah kasih kamu sehat, kemudian Allah kasih kamu aman, dan Allah kasih kamu bisa makan hari itu, maka dunia seolah-olah milikmu. Allah. Dunia seolah-olah milikmu. Kurang apa kekayaan kita? Dunia milik kita. Kalau kita sehat, bangun tidur nih, alhamdulillah sehat. Ya, tidak ada sakit, ya, tidak ada sesuatu keluhan. Kemudian aman, nggak ada tuh perang, nggak ada tuh perampokan di depan kita, di sekitar kita, ya, atau di rumah kita. Lalu kita bisa makan pada hari itu. Itu Allah katakan melalui lisan nabinya, seolah-olah dunia milik kita. Bayangkan. Maka sewajarnya lah ya, kita ini berdoa dengan bersyukur kepada Allah atas segala apa yang Allah berikan. Ya, tadi saya sudah katakan surat 16 ayat ke-18 itu ya, surat An-Nahl itu, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Atau itu sama dengan surat Ibrahim ya, surat 14 ayat 34, sama kalimat ini. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ya, mau menghitung nikmat Allah yang telah Allah berikan, ya Allah, tidak bisa kalian hitung. Jangan disempitkan hanya soal cuan gitu ya. Soal cuan. Nah, ini. Ya cuan itu bagian kecil saja dari rezeki. Coba nafas kita. Kita tidak beli oksigen. Lalu jantung kita dengan normal, tidak perlu pasang ring. Tangan kita masih bisa bergerak tanpa ada stroke dan sebagainya. Itu nikmat yang luar biasa. Yang kadang kita melupakan nikmat itu. Maka kata Nabi ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Apa? Nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Hati-hati ya dengan nikmat-nikmat ini. Jangan sampai kita ya terjerumus dengan tidak bersyukur atas nikmat. Yang ke-10, suka lalai. Nah ini. Surat Al-An'am, surat 6 ayat 32. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, melainkan dunia ini seperti permainan dan senda gurau saja. Allah yang menciptakan kita berkata bahwasanya dunia ini yang Allah ciptakan bersama kita di dalamnya itu hanya sekedar senda gurau, permainan. Ya. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi kalian, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mampu memahami itu? Coba Allah menantang cara berpikir kita. Kita mengejar dunia.
yang seperti mengejar bayangan, tapi kita lupakan, lalaikan akhirat, di mana kita akan berada secara abadi di sana. Dan tempat di akhirat hanya dua. Surga, neraka. Surga, neraka. Nggak ada yang ketiga, nggak ada. Tinggal terserah, terpulang kepada kita. Mau tinggal di mana kita. Ya. Yang ke-11. Kita pun diberi fitrah kecenderungan untuk berbuat baik. Ya. Yaitu Allah di dalam Al-Quran ya, surat Ar-Rum, ya surat 30 ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Jadi manusia itu diberikan juga fitrah untuk selalu berbuat baik. Coba kita sering ya, hati kita ini tanya deh hati kita ya. Apabila melihat sesuatu yang menggetarkan hati, pasti kita lalu, ya Allah gimana caranya ya untuk bisa membantu orang itu. Paling tidak, ya Allah kasihani orang itu, mudah-mudahan diberikan jalan. Itu hati kita, sensor tuh. Meskipun kita tidak merealisasikan, mengabulkan, mewujudkan, itu sudah ditulis niat baik, itu satu kebaikan. Kalau kita mewujudkan, mengabulkan, merealisasikan, akan ditulis berulang dan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebaikan. Dan memang manusia, setiap manusia pada dasarnya fitrahnya punya kebaikan. Maka kita pun dianjurkan selalu berhusnudzon. Jangan bersuudzon kepada manusia itu. Karena pada dasarnya manusia itu punya sifat kebaikan. Bahkan seorang pencuri sekalipun, kalau dia punya anak, dia mengatakan pada anaknya, "Nak, jadi orang baik ya, jangan seperti bapak." Nah, itu kan. Sering nggak kita dengar gitu? Sering. Gitu. Karena manusia itu pada dasarnya mempunyai kebaikan. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, manusia itu mencintai kebenaran. Ini juga sikap fitrah. Ya. Dalilnya adalah, ya nanti saya bacakan dulu. Manusia juga memiliki kemampuan untuk mencintai kebenaran dan menjalankan amal saleh dengan syarat ia mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi ada syaratnya ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dan mengerjakan amal soleh itu, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Gitu. Ya, surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat ke-7. Ya. Jadi demikianlah saya sudah sampaikan kurang lebih 12. Tentu tidak hanya 12 ini, tapi yang saya dapatkan dari dalil-dalil yang sunnah, yaitu dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW, kurang lebih ada 12. Ini sifat dasar manusia. Yang kalau kita kelola dengan baik, maka jadilah sifat ini justru menjadi booster ya, menjadi pemacu dan pemicu kita untuk beriman dan beramal soleh. Karena setiap manusia sama, ya, cuman kadarnya berbeda. Tergantung ke apa? Tergantung keimanan kita, tergantung kepada amal soleh kita. Ya, jadi jangan sampai ya kita menyalahkan orang lain aja ya, lalu tidak mau muhasabah nih, bahwa kita pun punya sifat begini. Ya, dan hati-hati ya, sifat-sifat ini semua ya kita berpacu dengan bagaimana antara syaitan dengan diri kita nih. Syaitan juga mengetahui, justru karena dia mengetahui sifat dasar manusia ini, maka dia masuk dari berbagai jenis-jenis sifat dasar manusia. Dia bisa masuk dari ketamakan, tamak. Koruptor itu bukannya orang miskin ya, sebagian besar orang kaya. Orang udah kaya kok, ya itu karena tamak gitu. Dia inginnya menindas orang ya. Orang sesungguhnya dia mampu untuk memberikan sesuatu yang baik, tetapi karena sifat tadi ya, dia ingin menindas orang lain. Dia SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini repot ini. Justru kalau ada orang yang berbahagia, kita ikut berbahagia. Ada orang yang senang, kita ikut senang, bahkan mendoakan. Ya, seperti itu. Silakan Pak Samsul. Kurang lebih 12 menit ya, kita masih punya waktu untuk soal jawab. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang sifat dasar manusia. Ternyata demikian luasnya hal-hal yang perlu kita cermati nih, karena sifat dasar manusia ini ternyata ada yang buruk dan ada yang baik, sehingga kalau nggak salah pemahaman saya, jadi kita harus memanagenya, dan kata kuncinya adalah iman dan amal soleh. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, silakan yang ingin bertanya boleh lewat chat, boleh langsung di unmute saja. Silakan, masih ada kesempatan beberapa menit ke depan
sekali lagi kami sampaikan untuk sesi tanya jawab ini silakan yang ingin bertanya baik lewat chat boleh juga langsung di unmute ya langsung bertanya kepada Bapak Ustadz Salim sehingga nanti akan dijawab segera. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan malu-malu, silakan bertanya atau mengajukan pertanyaan baik sesuai dengan materi maupun di luar materi juga boleh. Kami buka kesempatan tanya jawab di sore hari ini. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah buka kamera mau pertanyaan silakan. Sekali lagi, Silakan ya. iya, Semoga silakan. Allah kemudahan untuk kita semua dalam menimba ilmu ini. Amin ya robbal alamin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan malu-malu, di unmute saja atau kalau malu boleh pakai chat. Ini momen yang bagus ini untuk kita memahamin kajian sehingga kita akan mendapatkan atau bertambahnya ilmu setiap pekan minimal. Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan malu-malu. Silakan kalau belum ada biasanya Pak Samsul mendahului. Ya, kalau saya sifatnya menunggu Bapak-bapak Ibu. Jadi nanti kalau walaupun saya sedang ngomong silakan aja ya di unmute. Saya cuma pembawa dan ini nih mengungkapkan bahwa jadi mudah-mudahan saya nggak salah memahami nih Pak Ustadz Salim. Jadi ternyata Ya, kan kita harus memanage sifat dasar manusia itu ya Pak ya. Jadi ya, supaya bisa betul. mengoptimalkan sehingga yang kebaikan itu menjadi booster gitu. Jadi kayak saya lebih ke arah kepada yang doa tadi Pak. Karena kan kalau kita tidak berdoa atau sedikit berdoa bisa dianggap sebagai orang yang sombong. Jadi salah satu mungkin sifat buruknya ya. Nah itu tentu Ya. berdoa itu kan tentu ada apa mekanismenya ya Pak Ustadz ya. Kira-kira minta tipsnya ini Pak bagaimana supaya doa kita itu benar, baik dan diijabah oleh Allah Pak. Ya. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi Pak Samsul, keluarganya dan kita semua. Pertanyaan yang sangat baik ya. Soal doa nanti insya Allah kita akan coba bahas tersendiri. Tapi sebagai satu ringkas saja ya, doa itu doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, bahkan kuncinya ibadah. Ya, Nabi mengajarkan sekian banyak doa. Ya, bahkan doa diyakini bisa merubah takdir. Ya, kalau tidak, ngapain Nabi mengajarkan kita minta panjang umur, minta kesehatan, minta diberikan rezeki, kan sudah ditentukan semuanya. Tetapi Nabi tetap ya, bahkan ada doa yang bagus sekali yang diajarkan Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Ya, doa ini bagus nih, dan insya Allah ini sesuai semua dengan apa yang kita mau nih. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani wa atil hayati ala taatik wa asin amali waghfirli. Ya Allah, berikanlah aku harta yang banyak, anak yang banyak, dan berkahilah keduanya. Jadi harta itu diberkahi, anak yang banyak juga diberkahi. Ya. Nah, kemudian Allahumma aksir mali wa walidi wa barik li fi ma ataitani wa atil hayati ala taatik, dan panjangkanlah umurku tetapi dalam ketaatan. Umur panjang, taat. Nah, wa ahsin amali waghfirli, dan baguskanlah amalku. Sudah panjang umur, banyak harta, banyak anak, ya, taat, kemudian juga amalnya baik, waghfirli, terakhirnya mohon ampun. Ini doa semuanya. Minta kepada Allah, ya. Meskipun sudah ditetapkan, karena kita tidak tahu, maka doa itu juga bisa merubah takdir, dan doa yang bisa merubah takdir pun ini bagian daripada takdir itu sendiri. Nah, ini nanti agak panjang ya kalau cerita tentang takdir. Tapi intinya doa itu memang sangat luar biasa. Senjatanya kaum muslimin, senjatanya kaum mukminin. Ya, maka jangan sombong untuk tidak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Allah itu Ghafurur Rahim. Allahumma, ya Allah itu sangat Rahman dan Rahim. Banyak doa-doa ya. Doa zikir pagi petang, semua isinya minta kepada Allah. Nah, bagaimana agar doa ini makbul? Ya tentu yang pertama ikhlas karena Allah ya. Segala sesuatu amal ibadah diterima manakala dua syarat utama, yaitu yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan syariat. Syariat itu sesuai dengan apa? Petunjuk Nabi SAW. Jangan ngarang-ngarang gitu ya. Karena Nabi sudah sempurna ya, memberikan yang namanya petunjuknya itu sempurna, sempurna, sempurna. Sesuai dengan ayat,
yang Allah sampaikan dalam surat 5 ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Gitu ya. Pada hari ini telah kusempurnakan. Sempurna sudah. Ya, jadi kalau mau doa kita itu diterima, tentu dua ini syarat harus dilakukan. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, caranya sesuai dengan petunjuk Nabi. Misalnya Nabi mengatakan, berdoalah kalian di saat hujan tiba. Itu makbul, kata Nabi SAW. Berdoalah kalian di antara dua azan. Artinya azan yang pertama dengan iqamah. Itu makbul. Berdoalah saat kalian di multajam. Kalau orang-orang yang haji atau umrah di multajam itu, di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu makbul. Lalu berdoalah di saat kalian safar. Itu makbul. Ya. Dan seterusnya. Banyak tempat-tempat dan cara-caranya. Nah, jadi kita pelajari lagi-lagi yang harus kita dasarkan itu pada ilmu, ala ilmu qablal qaul wala amal gitu ya. Ilmu itu mendasari kita sebelum kita ngomong dan sebelum kita berbuat. Harus dasarnya ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah apa? Qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. That's it. Ya. Gitu Pak Samsul ya. Silakan yang lain. Jazakallah khair. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Lanjut Bu, silakan Bu. Iya, berkaitan dengan kalau doa orang-orang yang terzolimi itu katanya makbul. Tapi Rasul sendiri itu pernah dijolimi baik lisan maupun fisik. Nah sekarang ini kan misalkan ada pemimpin yang misalkan kurang baik menjalankan amanahnya. Apakah kalau dengan doa yang kurang baik itu diperkenakan atau kita mendoakan dengan yang lebih baik? Kemudian ada yang mendoakan misalkan Muslim di Gaza itu di Palestina yang menjajah itu dilaknat-laknatkan, itu boleh enggak Ustadz itu kayak gitu? Iya. Jadi Nabi SAW mengajarkan ya tentang bagaimana kita boleh atau tidak boleh untuk mendoakan ya. Mendoakan dalam pengertian minta agar diberikan kebaikan ya. Termasuk kalau kita mendoakan Yahudi misalnya. Bahkan bukan hanya Nabi SAW, Al-Quran saja pun melaknat itu. Yahudi itu laknatullah gitu ya. Karena memang dia sering sekali ya untuk berulang kali, bahkan nabi-nabi aja dibunuh oleh mereka tuh. Nabi dibunuh oleh mereka. Gimana lagi ya selainnya Nabi gitu ya. Banyak sekali nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka tuh. Ya, jadi memang laknatullah. Bahkan pernah ya dilaknat oleh Allah itu menjadi kera dan babi. Nah, itu saya coba carikan ya. Kalau nggak salah surat Al-Maidah tuh, surat 5 ayat 60, coba saya carikan, benar nggak tuh ya? Surat 5 ayat 60 kalau saya nggak keliru ya, mudah-mudahan tidak keliru ya. Itu pernah dilaknat seperti itu tuh, coba ya. Nah, katakanlah ya Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Murka ini adalah seperti di Al-Fatihah, ghairil magdub. Orang-orang kita tidak ingin menjadi bagian daripada orang-orang yang murka. Siapa itu kata Nabi? Yahudi. Jadi Yahudi ini memang luar biasa ya. Dia diberikan kelebihan pada zamannya, tetapi dia pun dilaknat. Zaman Nabi Musa, ya, luar biasa. Ya, ini umatnya Nabi Musa ini ya, gitu. Dan Nabi Musa itu Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Kalau saya nggak keliru ada 186 kali itu. Padahal Nabi sendiri tidak sebanyak itu ya, Nabi SAW. Jadi bolehkah? Boleh. Asal kita yakin bahwa itu memang dalam rangka kita kebaikan. Dalam arti kebaikan apa? Kita ingin mendoakan ya, orang-orang Palestina misalnya ya, untuk bisa lepas daripada penjajahan dan dari kezoliman orang-orang Yahudi. Kita minta kepada Allah agar diselamatkan Palestina dengan cara apa? Ya agar Yahudi ini dihancurkan, agar Yahudi laknatullah ini ya ya dikalahkan gitu dengan cara Allah nanti. Nah, cuman kapan itu rahasia Allah. Ya. Allah yang maha tahu dan maha baik. Pasti keputusan Allah itu yang terbaik. Al-khair hiratullah. Ketetapan Allah pasti yang terbaik.
Cuma lagi-lagi kita kadang-kadang ya termasuk salah satu sifat tadi, inginnya tergesa-gesa. Padahal Allah sudah punya skenario ya. Kita tidak tahu apa dan dengan cara apa. Tapi insya Allah tidak lama lagi. Insya Allah. Sesuai dengan banyak hadis Nabi ya. Tapi kita tidak punya cukup waktu untuk membahas itu. Silakan yang lain. Terima kasih Reni ya. Kalau itu Pak Ustadz, kalau pemimpin yang zolim itu ya, kita doakan yang kurang baik misalnya. Padahal Nabi itu sabar dalam menghadapi cobaannya yang begitu baik lisan maupun fisik. Itu gimana Pak Ustadz? Iya, sebaik-baik contoh adalah contoh Nabi. Ya. Fa inna asbaqal hadis kitabullah wa khal hadi Muhammad SAW. Nah, kalau Nabi ya sebagai contoh kita semuanya itu berbuat seperti tadi, meskipun itu dizolimi dan seperti tapi Nabi justru dia mendoakan kebaikan, ya tentunya yang terbaik lah seperti Nabi. Kita mencoba ya seperti Nabi, cuman apakah kita mampu seperti itu? Nah, ini persoalan lain ya. Persoalan lain. Saya bacakan suratnya, surat 16, surat An-Nahl ayat 125 ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ini Nabi memerintahkan kepada Allah memerintahkan kepada nabinya untuk kepada kita semua. Serulah kepada seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik juga. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi kalau kita berdebat itu, meskipun mereka itu juga dalam kondisi yang tidak menyenangkan, menyakitkan, kalau bisa kita debat dengan kebaikan. Ya. Kenapa? Sifat-sifat ini sifat-sifat yang merupakan akhlak yang luhur. Jadi kalau kita mau mendoakan juga, ya kalau memang sudah jelas ya kezolimannya, bahkan menentang Allah dan Rasulnya, ya juga tidak apa-apa. Tetapi kalau kita bisa memaafkan dan mendoakan kebaikan, itu pun baik. Begitu, Reni ya. Iya. Syukron Ustadz. Jazakallah wa iya. Silakan. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan yang masih ada yang ingin bertanya. Jam 5.01. Sudah jam 5 nih Pak Samsul. Ya Pak. Baik, kita tutup aja Pak Ustadz Alim ya. Iya boleh. Untuk baik Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu lagi di waktu mendatang. Ini sebelum tutup Pak Ustadz Salim akan closing statementnya Pak. Silakan Pak. Baik. Ya Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah sampai hari ini kita masih diberikan nafas ya, dengan umur panjang, dan semoga seperti tadi doa Nabi kepada doa Nabi yang diajarkan kepada Anas bin Malik ya, wa atil hayati ala ta'atik. Kalau Allah memanjangkan umur kita itu bukan untuk apa-apa kecuali untuk taat kepadanya. Ya, jadi kita bersyukur Allah masih berikan umur panjang untuk apa? Untuk taat, dan salah satu bentuk ketaatan kita bertaubat dan bersyukur kepada Allah. Ya. Maka sifat-sifat yang tadi ada 12 kurang lebih yang saya sebutkan tadi, itu merupakan pengetahuan yang kita pun mungkin sudah tahu, tapi Allah mengingatkan kembali ya. Dan saya dalam kajian ini ingin mengulang ya, mengingatkan kita semua ya, termasuk diri saya pribadi, jangan sampai kita ya sifat-sifat yang buruk dari 12 itu lalu kita diamkan, bahkan kita pupuk menjadi sesuatu yang lebih buruk lagi. Justru dengan kita mengetahui sifat-sifat tadi dan potensinya untuk menjadikan kita buruk, kita kendalikan. Istilah Pak Samsul, kita manage ya. Kita manage supaya apa? Ya supaya menjadi sesuatu yang baik bagi kita ya. Nah, tentunya yang sedikit ini semoga bermanfaat, dan kalau ada kesalahan itu tentu datangnya dari keterbatasan dan kebodohan saya, dan saya beristighfar mohon ampun kepada Allah atas kekurangan ini, dan juga jika ya atau kurang berkenan kepada teman-teman sekalian, sahabat sentana mengaji yang saya hormati, saya cintai karena Allah, saya juga mau dimaafkan, dibuka pintu maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim. Terima kasih Pak Salim, Pak Samsul, terima kasih Pak Samsul ya. Terima kasih Pak Salim. Terima kasih. Ya Pak. Terima kasih Pak Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.